Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Media Korea heran Shin Tae-yong bisa sukses dengan timnas Indonesia, padahal di negaranya dia gagal. Erick Thohir pastikan Nathan Chu Aon gabung timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 pantang gentar menghadapi Korea Selatan di 8 besar Piala Asia U23 2024. Badai cedera hantui Korea Selatan jelang duel lawan timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 didoakan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tiba di Qatar untuk gabung lagi timnas Indonesia U23, Nathan Chu Aon langsung dipeluk Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Meskipun sering dimarahi kapten timnas U23 Indonesia, beruntung kami dilatih Shin Tae-yong. Sudah deal. Erick Thohir perpanjang kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. Belak-belakan Shin Tae-yong soal harus lawan Korea Selatan. Ini sulit untuk saya. Sombongnya pelatih timnas Korea Selatan U23 jelang hadapi timnas Indonesia U23. Apakah bakal kena karma? Salah satu media ternama asal Korea merasa keheranan dengan keberhasilan pelatih Shin Tae-yong saat menangani timnas Indonesia U23. Padahal Shin Tae-yong sebelumnya menemui kegagalan saat menukangi timnas Korea Selatan di kejuaraan Piala Dunia 2018 beberapa waktu lalu. Shin Tae-yong baru saja mengantarkan timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke perempat final Piala Asia U23. Hasil itu didapat usai timnas Indonesia U23 mengakhiri babak penyisihan grup A Piala Asia sebagai runner-up di bawah tuan rumah Qatar. Dalam 3 pertandingan yang telah dilalui Garuda Muda, mereka berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Pasukan Shin Tae-yong sempat menderita kekalahan di pertandingan pertama saat melawan Qatar usai Ivar Jenner dan Ramadan Sananta mendapat kartu merah. Timnas Indonesia U23 secara mengejutkan berhasil bangkit di 2 pertandingan selanjutnya kala berhadapan dengan tim kuat Australia dan Yordania. Australia yang datang dengan status tim unggulan harus bertekuk lutut dari perlawanan sengit Garuda Muda dengan skor 1-0. Di laga terakhir, timnas Indonesia tampil luar biasa usai melumat perlawanan runner-up Piala Asia Senior yaitu Yordania dengan keunggulan telak 4-1. Hasil ini membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di babak perempat final Piala Asia U23 yang dihelat 2 tahun sekali. Timnas Indonesia U23 harus menghadapi Korea Selatan di perempat final yang notabene merupakan negara asal dari sang pelatih yakni Shin Tae-yong. Hal itulah yang kemudian menjadi sorotan dari media nasional Korea Selatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Nathan Chu Aon akan bergabung kembali dengan timnas Indonesia U23. Bek berusia 22 tahun itu bisa bermain di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Nathan Chu Aon dikabarkan akan terbang ke Doha, Qatar pada Selasa malam waktu Belanda. Pemain naturalisasi kelahiran negeri kincir angin itu telah mendapatkan izin dari SC Heerenveen. Nathan Chu Aon bukan hanya diberikan lampu hijau oleh SC Heerenveen untuk bermain di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Sampai turnamen atau perjalanan timnas Indonesia U23 selesai. Kabar baik datang dari Belanda.
Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas Indonesia U23 hingga sisa Piala Asia U23 2024. Dengan begitu, Nathan Chu Aon dipastikan dapat tampil membela timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan. Partai babak 8 besar Piala Asia U23 2024 itu bakal berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Kembalinya Nathan Chu Aon ke timnas Indonesia U23 berkat lobi Erick Thohir dan beberapa pihak. Syukurnya negosiasi dengan SC Heerenveen berjalan lancar dan cepat. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga melawan Korea Selatan dengan kekuatan yang penuh. Nathan Chu Aon sebelumnya meninggalkan timnas Indonesia U23 setelah menghadapi Yordania. Ia harus pulang ke SC Heerenveen karena hanya diberikan waktu seminggu untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Sebuah pesan diungkapkan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro, kepada para penggawa Timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi Korea Selatan. Indro berharap agar para pemain Garuda Muda tak gentar menghadapi lawan mereka pada lanjutan Piala Asia U23 tersebut. Laga ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Pasalnya, Korea Selatan merupakan salah satu tim kuat di kawasan Asia. Para penggawa negeri ginseng ini memiliki determinasi, semangat juang, juga kecepatan yang sangat bagus. Mereka harus bermain tanpa beban. Dengan tak terbebani pada laga ini, para pemain Indonesia bisa menunjukkan permainan terbaik di lapangan. Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Garuda Muda lolos ke perempat final dengan status runner-up Grup A. Sementara Korea Selatan lolos ke babak 8 besar ini dengan predikat kampiun Grup B. Laga ini disebut bakal menjadi pertemuan antara David dan Goliath. Garuda Muda di atas kertas lebih tak diunggulkan ketimbang Korea Selatan pada pertemuan kali ini. Kita juga harus bisa mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri. Sangat berbahaya melakukan kesalahan sendiri melawan tim seperti Korea Selatan. Pelatih timnas Korea Selatan U23, Hwang San-hong, mengungkap keresahan jelang berjumpa timnas Indonesia U23. Hwang San-hong menyebut pasukannya tidak cukup bugar dan beberapa pemain cedera. Korea Selatan bakal bersua Indonesia pada babak 8 besar Piala Asia U23 Jumat 26 April 2024 mendatang. Laga ini bakal dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa mulai pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Korea Selatan jelas lebih diunggulkan. Korea Selatan meraih hasil apik pada laga fase grup. Mereka meraih 9 poin, termasuk saat menang 1-0 atas Jepang. Namun, pada babak 8 besar, pelatih Hwang San-hong tidak ingin banyak sesumbar. Dia merasa timnya tidak dalam kondisi yang ideal. Dia perlu memutar otak untuk bisa menyusun komposisi terbaik. Timnas Indonesia U23 tengah merajut mimpi di Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki pun berdoa agar pasukan Shin Tae-yong berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 sudah ditunggu oleh Korea Selatan di babak perempat final. Ini akan menjadi laga emosional bagi Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang akan menghadapi negaranya sendiri. Keduanya kembali bersua di 8 besar. Namun STY tampaknya berambisi untuk memenangkan pertandingan kali ini dan membawa timnas U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23.
STY mengaku sudah memantau pertandingan antara Jepang versus Korea Selatan yang dimenangkan Korea Selatan U23 dengan skor tipis 0-1. Ia juga mengakui sudah memiliki rencana. Di balik persiapan matang STY dan Timnas Indonesia U23 kali ini, ada harapan juga dari kompatriotnya di PSSI. Pelatih Timnas Indonesia Putri U17 Satoru Mochizuki sangat berharap skuad besutan STY bisa melaju jauh, termasuk menyingkirkan Korsel. Pemain Timnas Indonesia U23 Nathan Chuaon sudah tiba lagi di Qatar untuk kembali memperkuat tim Garuda Muda di fase knockout Piala Asia U23 2024. Tiba di hotel tempat tim menginap, Nathan disambut pelukan hangat pelatih Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nathan Chuaon akhirnya sudah tiba lagi di Qatar untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Melalui akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tampak Nathan tiba di hotel tempat tim Garuda Muda menginap. Nathan langsung disambut oleh pelatih Shin Tae-yong di lobi hotel. Pelatih asal Korea Selatan itu pun langsung memeluk pemain yang tampil luar biasa di fase grup bersama tim Garuda Muda itu. Tak hanya dipeluk oleh Shin Tae-yong, Nathan juga memenuhi permintaan foto dari penggemar Timnas Indonesia yang sedang berada di hotel tersebut. Ia juga melayani permintaan tanda tangan di jersey Timnas Indonesia. Nathan Chuaon menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tampak senyum berseri ada di wajah keduanya. Nathan Chuaon sebenarnya sudah membela Timnas Indonesia U23 sejak fase grup Piala Asia U23 2024. Ia berperan penting dalam terciptanya gol Komang Teguh ke gawang Australia di pertandingan kedua grup A Piala Asia U23 2024. Tendangannya ke gawang Australia disambar oleh Komang Teguh menggunakan kepala hingga bola berubah arah dan masuk ke gawang Australia. Selain itu, Nathan Chuaon juga menjadi motor serangan ketika tim Garuda Muda menang telak 4-1 atas Yordania. Setelah pertandingan terakhir grup A melawan Yordania, pemain naturalisasi tim Garuda Muda ini harus kembali ke klubnya Heerenveen di Belanda. Pihak klub Heerenveen memang awalnya memberikan izin kepada Nathan Chuaon memperkuat Timnas Indonesia U23 hingga fase grup berakhir. Namun, karena tim Garuda Muda melangkah ke perempat final, PSSI pun turun tangan melobi pihak klub. Tak hanya PSSI, netizen Indonesia pun turut membantu meyakinkan pihak klub lewat komentar di media sosial. Hingga akhirnya, klub Belanda itu merestui Nathan Chuaon kembali ke Qatar untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Tim Garuda Muda akan menghadapi Korea Selatan di pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024 yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Kapten Timnas U23 Indonesia Rizky Ridho mengakui bahwa ia dan teman-temannya sangat beruntung bisa dilatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong merupakan pelatih berkualitas yang mampu menaikkan mental bertanding para pemain. PSSI yang kala itu dipimpin Mochammad Iryawan mendatangkan Shin Tae-yong pada Desember 2019 dengan durasi kontrak 4 tahun. Kontrak Shin Tae-yong seharusnya selesai pada Desember 2023. Akan tetapi PSSI yang sudah pindah ke pengurusan di bawah komando Erick Thohir memperpanjang kontrak Shin Tae-yong selama 6 bulan sampai Juni 2024. PSSI baru akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sampai 2027 apabila ia mampu menyelesaikan 2 target. 2 target itu kini sudah didapatkan Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu mampu membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Shin Tae-yong juga sudah membawa Timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Pelatih berusia 53 tahun itu kini tinggal menunggu PSSI menyodorkan kontrak baru kepadanya.
kata Rizky Ridho, Shin Tae-yong pelatih yang keras. Selama latihan, ia dan teman-temannya selalu mendapatkan ilmu baru dari Shin Tae-yong. Meskipun terkadang Shin Tae-yong harus sampai marah-marah kepada pemain tim merah putih, para pemain tetap bersemangat menjalani sesi latihan di bawah komando Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu telah bersepakat dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Erick Thohir memperpanjang kontrak Shin Tae-yong selama 3 tahun lagi. Arsitek asal Korea Selatan itu akan terus menjadi pelatih Timnas Indonesia sampai 2027. Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program Timnas Indonesia hingga 2027, saya dan Coach Shin Tae-yong sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Shin Tae-yong memang dijanjikan perpanjangan kontrak 3 tahun oleh Erick Thohir jika memenuhi 2 target. Kontrak awal juru taktik berusia 53 tahun itu sebelumnya akan berakhir pada Juni 2024. PSSI memberikan syarat kepada Shin Tae-yong untuk meloloskan Timnas Indonesia ke babak 8 besar Piala Asia 2023. Selain itu, ia juga diminta membawa Timnas Indonesia U23 ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong kini sedang memimpin Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda telah diantarnya ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong blak-blakan. Pasalnya, ia harus menghadapi tanah kelahirannya di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong akan memimpin Timnas Indonesia U23 kontra Korea Selatan U23 dalam babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong adalah olahragawan Korea Selatan sejati. Ia pernah menjadi pelatih Korea Selatan senior pada 2017 hingga 2018, U23 pada 2015 hingga 2016, dan U20 pada 2017. Inginnya Shin Tae-yong Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Jepang di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Sementara melawan Korea Selatan baru di babak final. Ini pengalaman pertama saya melawan Korea Selatan dan sulit memang untuk saya. Apalagi saya pernah melatih Korea Selatan. Saya sebenarnya menghindari melawan Korea Selatan. Lawan Jepang memang sulit, tapi saya punya pengalaman melawan mereka sebagai pelatih dan pemain. Jadi saya kira kami bisa menghadapi Jepang. Meski mereka akan mendominasi laga, kami bisa melawan mereka. Saya akan melawan negara saya dan saya sebenarnya berpikir ingin melawan Korea Selatan di final, tapi kenyataannya seperti ini. Saya tidak senang, tapi ya olahraga, kami akan melakukan yang terbaik. Pelatih Timnas Korea Selatan U23, Hwang San-hong, sombong jelang laga timnya menghadapi Timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Hwang San-hong mengatakan Timnas Indonesia U23 paham betul bahwa Timnas Korea Selatan U23 merupakan tim super kuat. Track record dan performa brilian Timnas Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 2024 menjadi tolok ukurnya. Dalam 5 penampilan awal di Piala Asia U23, skuad Tagup Warriors julukan Timnas Korea Selatan U23 4 kali lolos ke semifinal. Bahkan pada 2020 mereka keluar sebagai juara Piala Asia U23. Di Piala Asia U23 2024, Timnas Korea Selatan U23 juga tampil brilian. Bersama Timnas Uzbekistan U23, Timnas Korea Selatan U23 menjadi 2 negara yang menyapu bersih 3 laga fase grup dengan kemenangan. Hwang San-hong juga menegaskan Lee Yang-jun dan kawan-kawan dalam kepercayaan diri tinggi.
Sebab mereka baru saja menumbangkan tim kuat timnas Jepang U23 dengan skor 1-0 di matchday pamungkas grup B Piala Asia U23 2024. Indonesia juga paham bahwa kami merupakan tim kuat. Kami harus tampil mempersiapkan semuanya sebaik mungkin.